Iya, ya. Selanjutnya saya akan membuka blog yang saya buat kemarin. Nah, ini ya, silahkan dibuka masing-masing. Ya, caranya seperti di awal bahwa menuju ke Blogger. Ya, bisa dengan langsung .com atau blogger.com boleh ya. Saya kira banyak cara yang bisa dilakukan. Kemudian pastikan email yang dipakai adalah email yang pernah didaftarkan kemarin. Ya, karena biasanya kalau terbuka beberapa email, ya berarti, itu ya ternyata ini bukan email yang saya pakai. Saya cek, ya ternyata di sini. Nah, ini sudah muncul, ini halaman administrasinya. Ketika kita ingin melihat, eee, tampilannya yang sudah dibuat kemarin, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengisi, konten-konten ya, di sini materinya masih kosong, ada pengumpulan tugas, evaluasi, kemudian absensi. Nah, yang pertama ini absensinya belum terkoneksi dengan absen online yang telah kita buat. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa, ketika kita ini ada 2 pos ya, saya kemarin belum menegaskan mungkin. Ketika kita ingin membuat materi, yang tidak ingin di apa namanya, diakses oleh orang lain, maka dimasukkan di halaman, artinya bukan dipublish secara publik. Berarti kita buatnya di halaman sehingga yang bisa mengakses materi tersebut adalah hanya orang yang memiliki linknya. Nah, seperti itu. Sehingga ini ada 2 jenis postingan, ada postingan biasa, ada halaman. Begitu pula dalam membuat absen ketika tidak mau dimunculkan secara publik di halaman, webnya masing-masing, maka silahkan di bagian sini. Nah, sebelum masuk ke teknisnya tadi absensi, eee, bagaimana cara mengupload, video ya, memasukkan video di bagian sini, misalnya dari YouTube. Nah, Bapak Ibu jika punya materi di YouTube, bisa dimasukkan di, postingan ataupun di halaman. Nah, misalnya di bagian sini ya, ingin kita tambahkan materi, dalam bentuk, video dari YouTube. Nah, cara memasukkannya boleh tinggal mengedit seperti ini, kemudian cari dulu YouTube-nya. Nah, misalnya saya buka satu YouTube di sini misalnya, ya ini contoh saja, eee, mitra kuliah ataukah misalnya ini ya, ya ini aja mitra kuliah biar oke, seperti ini. Ini bisa diambil dari YouTube kita sendiri atau, dari YouTube yang lain. Nah, boleh. Saya ambil contoh misalnya rekaman yang kemarin materi. Saya caranya jika terbuka seperti ini dan ingin dimasukkan sebagai video di materi, maka tinggal ngeklik kanan di sini, ya. Diklik kanan di videonya, lalu ambil salin kode SMART, ya. Salin kode SMART, kalau mau link kan ini. Tapi kita mau, tempel di blog kita atau di website kita, maka kita ambil salin kode SMART, oke. Lalu masuk di, web kita.
Nah, kita mau memasukkan di materi yang pertama ini atau materi yang lain boleh. Saya contohnya di sini aja. Posisinya kan ini dalam bentuk teks, sementara yang kita copy tadi adalah kode, maka harus diubah di bagian sudut kiri di sini, ya. Kode HTML harus diubah menjadi kode tampilan HTML. Nah, setelah itu di enter bagian bawah di sini kalau mau ditempatkan di bagian bawah. Lalu masukkan atau paste atau tempel kode yang dari YouTube tadi. Contoh seperti ini. Nah, maka akan ada tambahan kode ya di bagian sini. Nah, jika sudah, kembali ke menu tampilan menulis. Nah, maka secara otomatis ada gambar seperti ini. Ini artinya sudah sukses kita masukkan YouTube ke sini. Jadi siswa kita nanti tidak mesti harus ke YouTube, tetapi bisa langsung diputar di website Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu silahkan klik perbaharui. Di bagian sudut atas ini klik perbaharui. Sudut kanan ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu sudah tersimpan, kita akan cek ya, dilihat blok ya bagian bawah. Nah, kita lihat bloknya. Ya, ini kembali ya. Saya tutup dulu. Nah, kita akan buka, maka akan terbuka seperti ini, klik ya materinya. Nah, kita lihat di bagian bawah. Nah, ini sudah muncul, jadi siswa sudah bisa tanpa harus ke YouTube, bisa diputar di sini. Nah, maka bisa tampil. Nah, kalaupun mau ke YouTube boleh, tapi kalau tidak ya di sini juga bisa di full layarkan. Nah, di bagian bawah sini tinggal ngeklik besar seperti ini. Padahal ini dibuka di halaman blog kita. Jika kita ingin memposting materi kita dari video kita sendiri. Itu tambahan bagaimana menambahkan video di website kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya di absensi. Nah, absensi ini kalau Bapak Ibu ingin mengatur secara otomatis rekapannya boleh, kalau tidak juga boleh, tergantung ya. Yang punya rekapan itu ya ada, cuma memang harus disetting di awal. Tapi kalau sudah disetting di awal itu enaknya nanti kita tidak susah lagi merekap di akhir. Ya. Ya, saya mute dulu ya yang ya, oke. Lanjut untuk membuat absensi ya silakan Bapak Ibu lihat kodenya di bahan praktik kemarin yang saya sudah bagikan di bagian sini. Ini bahan praktik. Nah, di bahan praktik itu kita tentunya sebelum membuat daftar hadir, kita sudah punya data ya, data siswa untuk dimasukkan agar nanti bisa secara otomatis ya. Ini bisa untuk mahasiswa, bisa untuk sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, silakan dibuka. Di bagian sini silakan dipersiapkan namanya. Ada NIM ya, sebagai contoh ya, ini masih kosong, saya kasih saja misalnya NIM-nya 001. Nggak kelihatan. Oh iya iya iya. Saya share screen. Nah, ini ya daftar hadir ya formatnya. Salah satu contoh format boleh dimodifikasi.
Saya siapkan dulu NIM dan nama. Bapak Ibu bisa mencoba juga sekaligus, memperhatikan langsung supaya bisa ditanyakan nanti jika ada hal-hal yang, kurang. Nah, saya buat saja NIM, contoh ya, 2012, 2021. Nah nah, ini saya tinggal tarik saja ke bawah, ya, anggaplah ada siswanya 31. Oke, ini NIM-nya sudah jadi. Ini nama siswa, A1 ya. Ini contoh saja, akan disesuaikan karena sebelum membuat formnya ya tentu sudah harus ada datanya, ya seperti ini. Nah, oke ini nanti tinggal dimasukkan, ya kita contoh buat 2 kelas misalnya, eee, ini 00 2020 ya ini anggaplah angkatan 2020. Sebagai contoh NIM-nya atau NIS-nya seperti itu, lalu ditarik ke bawah biar, penuh. Ini nama siswa B1, tadi A1 sekarang B1. Nah, seperti ini. Nah, cukup 2 saja sebagai contoh. Selanjutnya karena kita sudah punya data siswa yang akan kita masukkan nanti, jadi ini nanti akan secara otomatis, tapi bukan di sini tertulis, nanti dibuat formnya. Nah, Bapak Ibu silakan buka, kalau sudah ada datanya seperti ini, silakan buka Google Drive-nya ya, Google Drive-nya masing-masing, karena kita mau buat di, Google Form biar lebih mudah ya. Kita buatkan di Google Form, selanjutnya saya tutup ini karena saya sudah siapkan, namanya. Nah, selanjutnya buka Google Form-nya Google Drive-nya, seperti ini, ya Google Drive-nya silakan dibuka, terserah mau gunakan email yang mana ini bebas saja, kalau emailnya boleh email dari kampus. Ya, yang sudah berlangganan kampusnya atau sekolahnya dengan Google, boleh. Saya buka aja di email yang belum pernah saya pakai sepertinya. Nah, kemudian buka Google Drive-nya. Nah, jika sudah terbuka Google Drive-nya, boleh buat satu folder misalnya, nama foldernya absen ya, terserah, absen, disesuaikan aja. Nah, kemudian di absen inilah yang kita akan buat ya. Nah, ini nama foldernya sudah ada absen. Silakan buat form ya, form seperti biasanya. Nah, boleh klik kanan, boleh juga di sini di baru. Jadi saya kira banyak cara. Kita pilih yang kosong saja seperti ini. Nah, pilih yang kosong. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan disesuaikan, berikan judul absen. Ya, mau absen apa boleh terserah dilanjutkan aja. Nah, kemudian kita ubah namanya di bagian atas dengan cara tinggal mengklik saja, itu ya secara otomatis mengikut nama dari sini. Selanjutnya jika ingin menyertakan ini ya, biasanya nama lengkap. Nama lengkap, untuk cara ini saya tidak menggunakan dulu nama lengkap, saya masukkan, email ya, biar nanti pemberitahuannya juga bisa masuk ke emailnya jika sudah mengisi. Caranya tinggal masuk di menu setelan ini, kemudian
aktifkan ya, jadikan ini ya jawaban. Nah, di sini juga kadang salah setting ya, biasa diaktifkan ini ternyata tidak bisa karena kalau diaktifkan ya hanya satu jawaban sekali. Nah, ini kumpulkan email ya, kita aktifkan kumpulkan email. Nah, setelah itu eh, mengirim salinan jawaban responden. Nah, diaktifkan ini biar setelah mengisi itu akan masuk pemberitahuan ke email peserta didik. Ya, ini ada dua pilihan, bila diminta atau selalu. Jika kita ingin memaksa eh, setiap selesai mengisi maka secara otomatis terkirim, maka kita pilih selalu. Oke, seperti itu. Jika sudah, ada pun yang lain bisa diatur, ya disesuaikan. Nah, maka dia akan muncul otomatis form email di sini. Selanjutnya silakan pilih kelas, ya kelas berapa atau ruang berapa atau selanjutnya pilih mata pelajaran boleh. Ya ini biasanya kelas bisa dalam bentuk ini ya pilihan ganda, misalnya PG apa ya. Anggaplah misalnya di mahasiswa PGMI mata kuliahnya apa? Media pembelajaran. Ya, pembelajaran. Selanjutnya PGMI misalnya teknologi informasi. Informasi. Jadi ya cukup dua saja sebagai contoh, adapun nanti bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu bisa ditambahkan di bagian sini PIN atau password. Kenapa? Karena kita akan menempel di blog kita supaya selain siswa kita atau selain yang mengetahui passwordnya itu tidak bisa mengakses, tidak bisa masuk. Ya, karena kalau tidak dikasih, jangan-jangan nanti semua orang main-main di situ mengisi. Nah, itu nanti penuh data kita. Nah, kita berikan password, ya caranya bisa mau menggunakan nama, password atau PIN, ya terserah, saya contoh aja PIN. Nah, PIN ini ya hanya diberikan ke siswa kita. Nah, setelah dibuatkan seperti ini, di bagian bawah ini kita aktifkan ya tanda titik 3 ini ya, ada validasi jawaban. Ya, ini diaktifkan. Lalu ini boleh angka, boleh teks, tapi biasanya angka lebih mudah ya. Silakan pilih angka. Lalu di sini sama ya, sama dengan ya. Pilih sama dengan angkanya 2021 misalkan. Ya, inilah PIN-nya nanti. Diingat di sini, inilah PIN-nya. Inilah yang kita bagikan ke peserta didik 2021. Ini terserah mau menggunakan kode apa, itu bebas. Selanjutnya, dikasih perhatian di sini. Silahkan hubungi kami. Nah, artinya nanti jika salah, maka teks ini akan muncul, silakan hubungi kami. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ya kita pisahkan ini. Ini kan halaman 1 ini. Selanjutnya kita buat halaman 2. Caranya ya ini tinggal kita klik tambahkan bagian. Ya. Di bagian sudut bawah ini di kanan, sebelah kanan kita klik bagian, maka akan muncul bagian ini, bagian 1 tadi di atas, sekarang bagian 2. Nah, agar otomatis nanti jika mahasiswa memilih sesuai mata pelajarannya, maka secara otomatis menuju ke nama berdasarkan kelasnya. Nah, sehingga kita harus mengatur di bagian bawah sini
Ini PGMI media pembelajaran. PGMI media pembelajaran diambil dari sini biar sama, biar mudah mengidentifikasi. Nah, setelah itu tambahkan form nama di sini. Ya. Nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini kita pilih yang pilihan ganda. Oke, pilihan ganda seperti ini. Nah, kita masukkan nama mahasiswa kita di sini, ya, dari Excel tadi yang sudah kita buat. Ya, cara memasukkannya tinggal menuju ke bagian sini. Ini saya sudah buatkan tadi. Nah, kita ambil dari kelas pertama dulu. Ya, kita ambil nama saja ya, tidak usah name. Ya, kita ambil namanya, kita copy ya sampai 31 kalau misalnya siswanya 31, kita copy lalu masuk ke form tadi. Nah, masuk ke form, kita paste di sini ya. Bisa jelek. Kita paste di sini ya atau tempel ya, maka semua nama ya ada 31 orang masuk. Ya, jadi ada nama. Kita tidak mengetik satu persatu tapi kita tinggal paste dari Excel tadi. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita pisahkan lagi ya menjadi halaman 3. Nah, kita klik di bagian sini tambah bagian. Nah, ini untuk kelas PGMI Teknologi Informasi. Nah, kita pilih ini, kita copy, lalu masukkan di bagian sini. Nah, setelah itu kita masukkan nama seperti yang awal tadi, yang di bagian kedua tadi. Nama mahasiswa. Selanjutnya kita pilih yang pilihan ganda. Lalu kita copy lagi nama yang ada di teknologi informasi tadi yang ada di Excel. Nah, kita ambil datanya. Nah, ini tadi sudah, sekarang yang bagian kedua. Nah, ini nama B2, B1 mulai, kalau tadi A1. Kita ambil, kita copy, ya, Ctrl C, lalu kembali ke bagian absen. Nah, di bagian sini kita tinggal Ctrl V di sini atau paste atau tempel seperti ini. Nah, maka dia akan ada siswa 35 di sini. Kalau cuma 2 kelas, maka kita sudah buat daftar siswa kita 2 ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk keterangannya. Ya, kita buat di bagian bawah dengan cara memisahkan seperti ini. Ini fungsinya dibuat bagian-bagian seperti ini supaya kita membuat satu form saja untuk semua kelas, ya. Satu form saja untuk semua kelas. Selanjutnya bagian keterangan kehadiran. Ya, terserah keterangan kehadiran. Nah, di keterangan kehadiran ini biasanya kita isi ada hadir, izin, sakit, seperti itu. Nah, itu bisa disesuaikan ya caranya, ya tinggal menambah di sini formnya. Ya boleh ini sama keterangan kehadiran atau keterangan boleh. Nah, terserah ada ya penamaannya masing-masing. Nah, di sini pilihan ganda. Kita pilih misalnya hadir. Ya. Kemudian kedua izin. Ketiga sakit. Ya. Untuk alfanya tidak perlu karena berarti kalau tidak mengisi berarti tidak hadir. Nah, itu saja kuncinya. Jadi cukup misalnya 3 ini. Nah, setelahnya itu kita buat
keterangan hadir, jika dia hadir, maka dia, kalau kita mengisyaratkan misalnya supaya ada bukti, boleh ditambahkan. Misalnya ketika dia memilih hadir, disuruh mengisi form rangkuman materi pada hari itu. Ya, misalnya kita contohnya dibuatkan aja seperti itu, kita buat bagian lagi. Nah, di bagian, ya kita buat keterangan hadir. Ya, keterangan hadir. Nah, jika dia memilih nanti hadir, maka dia secara otomatis akan menuju ke bagian hadir ini. Dia disuruh untuk menulis ya rangkuman materi. Nah, sebagai bukti bahwa memang betul ikut ya. Ini bisa diteknisi saja. Kalau tidak mau dipakai, tidak, ya berarti tidak dibuat. Nah, kita buat yang jawaban paragraf karena rangkuman. Jika ingin menambahkan misalnya sebagai bukti screenshot mengikuti kegiatan lewat Google Meet kah atau Zoom atau komentarnya di LMS. Kalau kita menggunakan LMS boleh, kalau menggunakan Google Classroom boleh. Nah, maka disuruh di sini memasukkan bukti, ya, bukti atau foto. Nah, boleh. Nah, maka kita pilih di bagian sini upload file, karena kita menyuruh siswa ketika dia hadir, selain membuat rangkuman ada bukti foto. Boleh masukkan sini, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini boleh diatur hanya mengizinkan gambar boleh. Berarti kalau foto ya hanya mengizinkan dengan gambar seperti ini. Biar tidak bisa kalau audio, video, karena nanti penuh Google Drive kita kalau menggunakan drive pribadi. Nah, setelah itu selesai untuk keterangan hadir. Selanjutnya kita akan buat lagi keterangan izin dan sakit. Nah, kita pisahkan lagi, buat bagian lagi di bagian sini. Nah, keterangan sakit. Apa ya tadi yang kedua? Oh, izin dulu. Biar berurut. Izin. Nah, selanjutnya kita buat izinnya apa? Misalnya adakah bukti izin, misalnya apakah surat? Ya boleh. Bukti izin. Atau dikasih misalnya alasan izin, boleh. Pertama dulu, alasan izin. Nah, kalau alasan izin berarti dia paragraf. Seperti ini. Terus ditambahkan lagi bukti jika ada. Terserah ya, bukti izinnya. Bukti surat ya jika ada. Nah, ini disesuaikan aja, terus pilih yang upload file. Nah, karena dia surat, ya boleh dalam bentuk PDF atau gambar. Ya. Nah, boleh seperti ini disesuaikan saja masing-masing kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir untuk keterangan sakit. Ya. Misalnya di sini kita pisahkan lagi ya untuk keterangan sakit. Nah, setelah itu tambahkan di sini surat ke dokter. Nah, misalnya seperti itu. Filenya pun diupload. Nah, kalau kita ingin buat seperti ini. Tapi ini ya contoh tergantung kebutuhan. Dan yang terakhir, bagian terakhir kita buat di sini pernyataan. Nah, disesuaikan di sini. Saya menyatakan bahwa data tersebut di atas benar adanya. Nah,
seperti ini misalnya, kita kasih pilihan, iya misalkan atau tidak, ya terserah. Ini contoh aja. Ini sudah selesai ya, formnya sudah selesai untuk 2 kelas. Nah, kalaupun lebih dari 2 kelas ini tetap aja sama di sini, yang ditambahkan itu hanya, kelasnya di bagian sini, ya di bagian sini. Oke. Nah nah, kita kembali di awal agar terkoneksi ya secara sesuai yang kita inginkan, maka kita atur dulu di bagian kelas, supaya ketika memilih kelas PGMI Media Pembelajaran, maka secara otomatis menuju ke daftar mahasiswa atau siswa berdasarkan yang mengikuti kelas ini. Caranya mengatur tinggal diaktifkan di sini, ya. Nah, ini sudah aktif. Lalu masuk di titik ini, ya, di titik 3 ini di bagian bawah. Lalu buka berdasarkan bagian jawaban. Ya, kita pilih ini. Nah, kita pilih. Nah, maka dia akan secara otomatis muncul ada pilihan di bagian sebelah sini. Nah, selanjutnya kita pilih ke mahasiswa ya. Nah, buka bagian 2 media pembelajaran. Karena ini adalah media pembelajaran ya. Maka kita pilih bagian di sini media pembelajaran. Jadi ini disesuaikan nanti di siswa atau di mahasiswa. Nah, kita pilih, maka dia akan ketika kita memilih di sini, dia akan membuka bagian kedua. Ketika kita kemudian yang kedua, ketika memilih teknologi informasi, maka dia akan membuka bagian ketiga, PGMI Teknologi Informasi. Jadi ini sudah terkoneksi seperti ini. Nah, selanjutnya, pengaturan selanjutnya, kita ke bagian kedua ini. Jika mahasiswa sudah memilih namanya di sini, maka dia akan diarahkan mengisi daftar kehadiran yang sudah dibuat tadi di bagian bawah. Nah, caranya di setelan bagian 2 ini lanjutkan ke jangan bagian berikutnya, karena kalau bagian berikutnya maka dia secara otomatis akan masuk lagi ke PGMI Teknologi Informasi. Tapi kita langkah itu dan langsung masuk ke keterangan kehadiran. Nah, keterangan kehadiran. Begitu pula yang kedua ini ditambah juga ke keterangan kehadiran. Nah, ini ada bagian keempat, keterangan kehadiran supaya ketika memilih di sini maka dia secara otomatis akan menuju ke sini. Nah, di bagian keterangan kehadiran juga ketika dia memilih hadir maka secara otomatis menuju ke form ini, maka kita setting juga ini dengan cara di keterangan kita aktifkan titik 3 ini, lalu masuk di buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, seperti ini. Nah, jika memilih hadir, maka dia secara otomatis menuju ke keterangan hadir. Nah, yang sudah kita buat tadi di bagian bawah. Nah, keterangan hadir. Begitu pula izin, dia dipaksa ke keterangan izin. Nah, dia sakit, dipaksa ke keterangan sakit. Nah, jadi akan modelnya seperti ini. Nah, setelah itu di keterangan hadir ini jika sudah memilih keterangan hadir, maka setelan ini dipaksa langsung masuk ke pernyataan. Ya, ini begitu pula di keterangan izin langsung ke pernyataan jika sudah mengisi itu. Nah, oke, pernyataan. Nah, setelah mengisi pernyataan, maka secara otomatis terkirim. Nah, di pengaturan formnya sudah selesai. Sudah selesai di sini. Tinggal nanti kita cek ya, apa benar sesuai settingan kita. Kalau ada yang salah berarti nanti akan kelihatan, diperbaiki lagi. Ya, kita lihat saja di bagian sini. Jika sudah benar, ya kita preview. Nah, kita preview ya.
kita contoh aja masukkan email ya sebagai contoh. Nah, jadi nanti mahasiswa atau siswa akan mengisi emailnya di sini, lalu kelasnya dia akan memilih berdasarkan kelas apa. Nah, kita pilih misalkan yang PGMI. Nah, ini dimasukkan PIN-nya, ini yang saya maksud kalau orang lain tidak tahu PIN-nya berarti dia tidak bakalan bisa lanjut. Nah, ya. Nah, cuma karena kita tidak wajibkan, kalau misalnya saya wajibkan tadi aktifkan PIN-nya ya, seperti ini, biar tidak bisa lanjut kalau tidak mengisi PIN, saya wajibkan terlebih dahulu, seperti ini. Nah, ini sudah wajib. Itu nanti tidak bisa lagi lanjut kalau tidak mengisi. Nah, kita cek, NIM, kelas, PIN. Saya klik berikutnya, dia tidak bakalan lanjut dan pertanyaan wajib diisi. Nah, selanjutnya karena saya kasih tadi PIN 2021, saya coba. Nah, jika benar ini PIN-nya, maka secara otomatis bisa lanjut. Saya memilih kelas A berikutnya. Nah, maka secara otomatis menuju ke kelas media pembelajaran. Ya, ini muncul. Jadi siswa tidak mengetik namanya, tinggal langsung milih yang sudah disiapkan. Nah, anggaplah saya milih yang hadir misalnya yang pertama ini, nama A1, lalu klik berikutnya. Nah, kita milih izin, kita coba apakah menuju ke izin, kita coba yang izin aja dulu, kita klik berikutnya. Nah, maka secara otomatis menuju ke keterangan izin. Alasan izin, jika ada surat izinnya boleh diupload. Nah, setelah itu jika sudah diupload misalnya klik ke berikutnya, nah, maka langsung secara otomatis pernyataan langsung kirim. Nah, sudah. Oke, seperti itu. Nah, untuk contoh ini kita coba misalnya yang hadir ya, yang hadir kita pilih. Yang hadir kita klik berikutnya. Nah, maka secara otomatis diarahkan ke rangkuman. Nah, karena saya tidak ada yang saya wajibkan untuk mengisi, maka ini bisa dilangkai ya. Bisa lanjut tanpa diisi. Klik berikutnya. Klik iya, lalu kirim. Nah, karena saya baru pertama kali ini, maka disuruh memverifikasi. Kalau muncul seperti ini ya diverifikasi aja, karena ini dari Google. Untuk membuktikan bahwa kita bukan robot. Ya, gunung ya. Ya. Nah, ini sudah terkiring absensinya. Kita cek di bagian sini sudah ada. Nah, selanjutnya agar muncul rekapannya kita buka di spreadsheet-nya ya. Kita buat spreadsheet-nya atau di Excel-nya kalau kita menggunakan Office. Nah, kita buka di bagian sini. Kita buat baru saja karena baru pertama kali kita buat. Lalu seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah ada datanya. Oke, sudah ada datanya terkirim. Selanjutnya kita akan buat di sini kodenya agar bisa terkoneksi ya. Nah, silakan kodenya itu sudah saya sertakan di file Excel-nya. Ya, ini kita ubah dulu menjadi master biar tidak terlalu panjang ini penamaannya. Jadi kita ganti namanya master seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita beri di sini kode. Silahkan Bapak Ibu lihat kodenya di apa namanya contoh daftar hadir. Nah, di bagian sini di data master ya, di sheet master. Nah, di sheet master itu kita cari di bagian mulai di kolom ya, kolom P ya, di kolom P. Ini ada kodenya di bagian atas ini, silahkan di copy ya, biar tidak memasukkan satu persatu, tinggal di copy kodenya seperti ini. Nah,
lalu masukkan di spreadsheet tadi di bagian master. Kita copy satu, yang kita nanti copy ini satu-satu ke sana. Nah, ini fungsinya untuk memunculkan tanggal kehadiran. Ya. Kita masuk ke Google Form-nya tadi. Nah, di bagian sini kita mulai di P. Ya. Di kolom P ya, ini P bagian atas. Nah, kita masukkan di bagian sini. Kita paste. Nah, ini artinya AA ini berarti mengambil data dari kolom bagian A di sini, data. Nah, supaya Bapak Ibu mengerti itu sumbernya dari mana. AA ya menggunakan kode if. Nah, kemudian tanggal absensi. Ini tanggal absensi ya, ini bisa diubah. Nah, tapi karena kita mau ngambil tanggal absensinya di sini ya disesuaikannya seperti itu. Kemudian AA berarti kembali lagi ke bagian sini. Ini ada tandanya. Kemudian teks, kemudian format tanggalnya yang kita mau ambil. Ini mulai dari hari, kemudian bulan dan tahun terakhir. Ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka secara otomatis di sini nah, kita cek ya. Ya, sudah ada di sini tanggalnya. Nah, selanjutnya, ya ini mestinya sudah muncul tanggal ya. Berarti ini dilihat formatnya. Oke, sudah. Kita cek dulu rumus yang kedua yang ada di Excel di sebelahnya. Ya, di bagian sini tadi. Nah, kita ambil yang ini ya untuk mengambil kode kelas ya, kita masukkan di kolom key. Ya, saya stop dulu. Selanjutnya copy. Masuk di bagian kolom apa tadi ini? Kolom key, paste di sini kodenya. Nah, ini kodenya dari AA dulu. Kemudian ini bisa diubah ya. Tadi PGMI nama kelas ya, PGMI media. Nah, media. Nah, maka secara otomatis akan muncul di sini nah, datanya. Nah, ini diambil dari bagian tanggal. Nah, tanggalnya ini saya copy ulang rumusnya. Nah, tanggal G. Di bagian ini tanggal. Nah, ini sudah muncul pengambilan tanggalnya. Jadi dia tidak ikut jamnya, hanya tanggal. Nah, setelah itu media. Nah, jika ada 2 kelas, maka ditambahkan lagi 1 di sini. Ini bisa tinggal di copy, ini sama aja rumusnya ini. Artinya kita cek ya pengambilan
nama, berarti ini kita harus sesuaikan ya nama pengambilan namanya. Ini kita ambil ini kolom P ya. Kemudian kolom A pertama dulu, lalu kolom D ini nama. Nah, kita cek apakah kolom D itu berada di nama. Nah, ternyata kolom D itu berada di pin sehingga harus dipindahkan ke bagian nama A1 ini. Nah, kita pindah ubah menjadi E. Ya di kolom E. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka secara otomatis ada nama A1. Ini nama A1 ini itu nama orang ya. Contoh. Nah, jika ada 2, tinggal rumusnya ini kita tinggal copy seperti ini. Nah, kita copy lalu masukkan seperti ini. Nah, dia akan muncul nama terus huruf apa namanya, karena ini tadi A1, nah kita mestinya ngambilnya dari A2 ya, nama karena ini ada 2 mahasiswa, ada 2 kelas, nama mahasiswa kelas A1, kemudian mahasiswa kelas teknologi informasi. Berarti nama bagian E ini dipindah ke bagian yang kedua ini. Menjadi EF ya, F. Karena tadi E di bagian nama 1. Nah, setelah itu kita enter. Nah, karena belum ada nama yang mengisi di kelas teknologi informasi ya. Ini kelas teknologi. Nah, dia nanti akan memfilter khusus kelas A teknologi, ada semua muncul namanya di sini berdasarkan tanggal. Jadi ini ada 2 kelas. Selanjutnya kita copy keterangan kehadiran yang ada di Excel tadi. Caranya seperti ini. Ya, di bagian Excel itu ada, karena ini di bagian Excel contohnya itu ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas. Bahkan 5 ini. Nah, untuk contoh ini cukup 2. Selanjutnya kita ambil status kehadiran. Nah, status kehadiran ini kita ambil ya di bagian sini. Nah, status kehadirannya nanti kita kembali oke. Kembali ke bagian ini ya. Mana ya? Nah, ini yang terbuka. Nah, kita buat masuk ke bagian S, status kehadiran yang kita akan masukkan. Kita tinggal paste rumusnya. Ini status kehadiran ini diambil dari kolom tanggal tadi, lalu status kehadiran II. Kita pastikan kode kolom I di atas ini apa sama di bagian status kehadiran. Nah, status kehadiran itu maksudnya keterangan kehadiran, karena di sini nanti akan ada hadir, izin, sakit seperti itu. Makanya kita ambil di bagian sini disesuaikan, I ini diganti dengan G. Ya, G. Nah, maka dia akan muncul status kehadiran. Nah, di bagian sini sudah selesai kita atur. Sudah muncul nanti di sini disesuaikan hadir, alfa, izin, dan seterusnya. Nah, ketika ada data yang masuk, maka secara otomatis ini rumus ini akan memproses ya berapapun jumlahnya. Selanjutnya kita buatkan rekapan di sini dengan cara menambah sheet ya.
menambah sheet di bagian bawah sini. Nah, ini ada sheet ya. Kita ubah namanya terlebih dahulu. PGMI Media ya, singkat aja seperti itu. Selanjutnya kita buat seperti ini. Kita bisa tadi kode yang dari Excel, kolom yang dari Excel di copy. Nah, dari sini. Nah, ini di Excel ya, di bahan praktik itu. Kita copy semua ini ya, biar masuk. Nah, seperti ini modelnya. Kita coba apa bisa apa tidak. Tapi kalau di Excel biasanya bisa. Nah, kita copy ya. Kita copy biar kita tidak membuat kolom lagi ya, itu maksudnya. Supaya cepat. Nah, setelah itu masuk di bagian absen. Nah, di bagian absen ini kita coba paste apa bisa. Nah, kita tunggu prosesnya ya, sepertinya loading ya. Kita tunggu karena ini memang kita kerja online ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, sudah terpaste. Cuma lebar ya, kita sesuaikan aja. Yang penting kita tidak buat lagi kolom. Oke, seperti ini. Ini nama mahasiswa. Ini kalau biasanya dikecilkan aja karena nanti akan muncul hanya hadir, alfa begitu. Nah, jadi dikecilkan aja kolomnya seperti ini. Ya, ini bisa diblok ya biar satu kali kita membuat lalu dikecilkan. Ini lepas ini bloknya. Nah, kita blok. Kita blok ya begini biar mudah ya. Kita bloknya dari atas, di atas ini ya yang ada. Kita blok dari sini lalu kita geser ya, satu kali kita lepas lagi. Saya ulang, ini bloknya di bagian atas seperti ini. Nah, setelah itu kita pindah ya seperti ini. Nah, maka secara otomatis semua tabel ya langsung mengecil dengan sendirinya. Nah, di sini juga bisa dikecilkan sedikit, di blok juga di bagian atas. Lalu kita geser ya, seperti ini tandanya. Nah, kita geser. Nah, maka akan secara otomatis. Ini dibiarkan besar seperti ini. Oke, ini sudah ada tabelnya, daftar hadirnya. Ya, nanti akan disesuaikan. Nah, di kolom ini kita masukkan rumus satu kali ya, tinggal kita tarik nanti. Cara masukkannya ya sama dengan rumus yang ada di bahan praktik. Nah, di bahan praktik itu ada di Excel itu. Coba cek di bagian ini ya. Nah, di bagian ini ada rumusnya ini. Ya tinggal kita copy ya. Copy, Ctrl C, lalu kita pindah ke bagian absen ini. Nah, bagian ini kita masukkan di sini paste ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa sumbernya ini pertama C7. Ya, kita lepas dulu biar kelihatan. Saya besarkan dulu juga. Nah, ini sudah agak besar.
Ini C7 berarti bagian ini ya, kolom nama. Kemudian D6, ini D6 ini berarti di kolom warna hijau ini ya. Nah, ini ada D6, C7, D6. Kemudian tanggalnya sesuai. Lalu master. Master itu diambil dari data sheet master ini. Nah, karena kita tadi menyesuaikan kolomnya ya, saya cek dulu, saya enter dulu. Ini belum muncul datanya, kenapa? Karena belum sesuai kolomnya. Kalau di sini mulainya dari S sampai V. Nah, kita cek ya mulai dari kelasnya ya, yang kita ambil itu dari sini. Nah, ini kelas A, kelas B, kemudian status kehadiran. Nah, kita mulai dari sini key sampai S ya, key sampai S. Nah, kita coba kita ubah ini master S-nya ini diubah menjadi key sampai S. Nah, key ke S itu berapa? Key R S berarti ada 3. Kita coba misalnya 3. Nah, ini 3 belum muncul. Kenapa? Karena 3 itu datanya ada di sini ya. Kita ambil disesuaikan. Karena data ini yang kita ambil. Nah, ini dicoba aja di sini. Nah, misalnya kita mulai 1. Nah, ya. Ya, ini yang kita ya 3. Ini tadi A1 ya, kita coba lihat namanya A1 ya benar. Nah, oke, QS. Nah, kenapa tidak muncul? Ya, karena kita belum masukkan tanggalnya di sini. Nah, nanti ini dosen atau guru tinggal memasukkan tanggal sesuai kehadirannya. Ya. Anggaplah kita pertemuan hari ini tanggal 20, berarti kita harus mengisi di sini tanggal 20. Tanggal 20/09/2021. Kita tes. Nah, secara otomatis muncul dia hadir. Ya. Dia hadir. Nah, ini tinggal ditarik. Jadi nanti ini tinggal ditarik aja biar kita tidak membuat satu persatu kode. Nah, seperti ini. Lalu ditarik lagi ke bawah sampai kolom sampai baris ke-37 lalu dilepas. Nah, ini ada semua rumusnya ini sudah jadi. Nah, kita akan cek kita misalnya pertemuan juga di tanggal 20 di sini. 20/09/2021. Maka secara otomatis nama si A1 ini dia hadir juga di sini karena tanggalnya sama dengan di sini. Nah, inilah yang kita nanti sesuaikan. Nah, oke. Nah, seperti ini supaya keterangan kehadirannya juga otomatis di sini karena ini ada 16 kali pertemuan, ya ini disesuaikan untuk SD bisa ditambahkan kolomnya. Nah, ini 0 ya. Kenapa? Karena rumusnya belum masuk. Ya, kita ambil dari sini ya. Rumusnya ada di Excel ya, di bagian sesuaikan kolomnya. Tinggal di copy saja. Nah, rumus yang di situ itu ya tinggal di copy, masukkan di bagian sini. Nah, ini hanya menggunakan kode contif ya. Nah, seperti ini. Mulainya D7. Ini D7 ya. D7 sampai S7. Nah, berarti dia ke samping. Nah, jika dia akan menghitung berapa kali muncul huruf H. Ya, dia akan menghitung sehingga kita pilih seperti ini, maka dia mendapatnya huruf H itu 1 kali ya, baru 1 kali.
S juga seperti itu, sama rumusnya yang di sini. Cuma bedanya kita H ini diganti dengan S. Nah, seperti ini. S ini diganti dengan I. Kode ini diganti dengan I. Seperti ini. A ini diganti dengan A, alfa. Nah, seperti ini. Nah, ini baru satu. Nah, selanjutnya ini belum kita presentasikan ya. Nah, kolom presentasinya itu ya disesuaikan di sini. Ya. Nah, karena kita mau mencari persentase kehadiran dulu, ya kita bagi sesuai pembagian di bagian sini ya. Ada persentase 100%, ini disesuaikan aja seperti ini. Nah, kita akan lihat. Kalau seperti itu, berarti presentasinya itu di situ ya bisa dilihat ya. Ada juga di kodenya di sebelahnya. Ya, caranya tinggal mengcopy di rumus Excel-nya tadi, karena aturannya kita susun ini di bagian bawah hadir 100% ya, berarti jika semuanya hadir maka dia akan mendapatkan 100%. Maka kita buatkan rumus pembantu sini. T7 ini ya, T7 saya besarkan dulu. 150. Nah, ini T7. T itu di kolom hadir. Nah, kita buatkan. Kenapa 16? T7 per 16 kali 100 ya. Untuk mencari presentasinya. Nah, ini berarti sudah ada 6%. Nah, begitu pula di bagian ini kolom pembantunya ini untuk mencari sakit izin alfa. Nah, ini hadir sakit izin alfa. Nah, itu yang kita buatkan di kolom pembantu. Ini T, ini dicek ya di bagian di Excel-nya. 16 tadi ini diubah. Kenapa 50%? Karena di bagian bawah keterangannya itu jika dia sakit maka presentasi kehadirannya ada poin kehadirannya 50%. Nah, ini disesuaikan ya. Kebetulan ini aturan kampusnya ya seperti ini, makanya dibuat modelnya. Selanjutnya sampai di bawah itu untuk izin 25 alfa 0% ya. Nah, kita buat di bagian sini izin 25%. Oke. Nah, selesai. Setelah itu untuk kolom alfa 0%. Nah, tinggal kita copy saja di bagian sini. Kita ubah di bagian sini. Nah, kolom alfa itu di W. Ya, di bagian W 0%. Ya, 0. Nah, ini tadi hadir izin hadir sakit di sudah benar di U, ini di bagian V ya, V7, kolom V7. Nah, setelah itu oke, W7 selanjutnya di jumlahnya ini tinggal sum ya.
zoom seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti jelas di rekamannya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita tarik. Oke. Nah, secara otomatis sudah. Ini kita tarik juga ya. Karena kita sudah masukkan ya. Kita tarik sekalian aja di bagian sini rumusnya biar kita tidak mengcopy paste. Nah, sudah selesai. Maka dia secara otomatis nanti di bagian sini. Nah, selanjutnya kita mau hitung kehadiran satu persatu di sini. Dalam satu kali pertemuan boleh berapa orang hadir dalam satu kali pertemuan, berapa yang saki, izin, alfa, dan seterusnya. Kita coba. Ini menggunakan rumus contif juga. Nah, mulai dari D7 sampai D37 ya. D7 sampai 37. Ya, untuk hadir. Nah, ini sudah ada satu hadir. Selanjutnya di bagian sini. Kita ganti S ya, yang sakit untuk pertemuan pertama. Nah, dia secara otomatis terhitung. Izin ya sama rumusnya dengan yang di atas, hanya yang dibedakan ya hanya keterangan di sini yang titik tanda petik. Nah, izin I alfa. Ya, alfa itu ya yang secara otomatis tidak mengisi absensi. Nah, yang tidak mengisi absensi berarti kita tidak lagi memberi kode H, I, dan seterusnya. Tetapi tinggal kita masih menggunakan contif ya 3D7, 37, 37, tetapi langsung saja tanda petik 2 kali, tidak ada keterangan H, izin, alfa seperti itu. Karena yang tidak mengisi itu otomatis dianggap tidak hadir. Nah, ini ada 30 yang tidak hadir karena dari semua siswa 31 hanya satu yang hadir. Nah, setelah itu kita tinggal tarik seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya berarti sudah selesai. Nah, tinggal dibagikan ini. Sudah jadi kita buat di awal. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya rekapannya ini sudah selesai. Kalau mau buat yang kedua, boleh. Tinggal ini bisa di copy paste saja ya, supaya tidak membuat kolom lagi, tidak membuat rumus lagi. Rumusnya hanya yang bagian sini yang diubah. Nah, tinggal klik kanan, lalu duplikasikan ya, atau ya duplikasikan. Kita coba. Nah, maka dia akan ada sheet baru terbuat di bawah sini. Nah, itu tinggal kita ubah tadi dengan mata kuliah yang satu PGMI TI. TI. Nah, mahasiswanya disesuaikan di bagian sini. Kalau tadi mahasiswanya menggunakan B1, nah kita coba ambil datanya B1 tadi. Nah, tadi ini B1 mahasiswanya. Karena ini PG kelas yang lain. Kalau sama kelasnya berarti sama namanya. Ini tadi kodenya B1 nama siswa supaya disesuaikan. Nah, ini secara otomatis ya. Ini. Nah, selanjutnya rumusnya itu tinggal yang diubah ya. Bagian ini ya, key. Nah, key tadi ya di master mulainya. Sekarang kan kelas teknologi, berarti mulainya di R. Nah, R
Berarti R ke S ini status kehadiran tinggal 2 kolom. Nah, tinggal itu yang diubah. Nah, cara mengubahnya tinggal key ini diubah menjadi R. Nah, seperti ini R, karena R ke S itu 2 kolom, makanya diubah di sini yang 3 menjadi 2. Nah, secara otomatis kita enter. Nah, ini yang lain tinggal tarik rumusnya biar sama semua seperti ini. Lalu tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Nah, coba kita tes dengan mengisi form yang ini ya, yang daftar hadir tadi. Ya, ini saya selanjutnya kita cek ya, ini daftar hadirnya. Nah, kita coba ngisi yang bagian kolom 2 ya, yang kelas ini, kelas teknologi, karena kelas media tadi sudah benar. Nah, selanjutnya kita tes ini. Oke, selanjutnya PIN ya, tadi 2021, berikutnya. Nah, maka dia tulisannya nama siswa B1, kita tes. Oh, berarti nama siswa B1. Nah, kita coba dia izin karena tadi hadir. Selanjutnya kita pilih izin biar beda variasi. Nah, izin karena ada pekerjaan penting, misalnya begitu. Ini contoh aja, kita lanjut. Nah, pernyataannya oke. Ya, ini ada verifikasinya dari Google. Nah, sudah terkirim. Nah, selanjutnya kita cek ya di kolom. Nah, ini kenapa tidak muncul? Karena nama di Google Form-nya tadi itu nama siswa B2, sementara di sini saya berinya nama B1 saja. Nah, berarti saya harus ubah di sini. Nama siswa B1. Nah, maka dia secara otomatis muncul izin di tanggal 20. Nah, jadi sudah berhasil. Nah, berarti sudah selesai. Ini sudah di-share linknya ke blog kita. Nah, cara memasukkan ke blog ya berarti secara otomatis kita tinggal masukkan ini. Yang pertama formnya bisa dimasukkan di blog. Nah, misalnya kita akan kirim ya, ngambil linknya boleh, link ini di-share ke siswa, boleh juga kita sematkan ini formulirnya di blog. Ya, caranya, nah, ya ini tidak bisa ya karena ada file yang diupload. Jika tidak ada file yang diupload itu bisa disematkan di blog. Nah, berarti kita tinggal ambil linknya di sini, nah, kita perpendek, nah, tinggal kita salin linknya yang ini. Setelah itu kita masuk ke blog, tempelkan di blog. Kita masuk di blog kita itu kan ada menu absensi di sini. Ya. Nah, ini bukan rekap ya karena ini isian, kita tinggal masukkan di situ. Masuk di tata letak, kemudian menu navigasi, lalu masukkan di bagian sini. Ini tanda bintang ini diubah. Dan kita ubah ini bukan rekap ya, tetapi absensi.
Ya, kita ubah absensi. Setelah itu kita simpan. Nah, kita lihat, kita refresh. Nah, maka sudah siswa tinggal mengklik di sini, maka secara otomatis akan membuat absensi, ya. Tapi yang bisa membuat absensi ya yang hanya tahu yang PIN-nya. Nah, itu. Jadi sudah. Selanjutnya untuk memperlihatkan ke siswa bagaimana cara melihat, memastikan datanya terkirim dan kehadirannya bisa dipantau juga oleh siswa, maka kita masuk di Excel-nya ini. Misalnya PGMI A. Nah, kita pilih file, ya, file, lalu publikasikan ke web, ya, file, publikasikan ke web. Nah, di bagian sini ini ada mau menampilkan seluruh dokumen yang ada. Nah, tapi saya sarankan tidak digunakan seperti itu, disesuaikan saja untuk kelas media, berarti pilih saja kelas media. Oke, pilih saja kelas media, lalu masukkan di bagian sini. Ya, mau yang disematkan ya di web juga boleh, mau yang link saja boleh ya. Kalau tidak mau dipublikasikan secara umum ya pakai yang link saja. Ini bisa dipasang juga di LMS yang lain. Nah, selanjutnya kalau yang smart ya artinya ditempel di blog kita, di web kita, berarti kita pilih yang bagian ini saja. Lalu publikasikan. Nah, maka kodenya inilah yang kita ambil. Ini yang kita sematkan. Nah, kita copy, lalu masuk di blog kita. Nah, di blog kita supaya tidak terpublish umum, boleh di halaman, boleh juga di sini kalau mau umum, tapi saya tidak mau publish umum, masuk di halaman saja. Nah, di sini buat rekap absen. Nah, setelah itu pastikan di sini aktif ya yang kode HTML kalau mau langsung. Tapi saya mau memberi keterangan dulu. Silahkan cek kehadiran Anda di bawah ini dalam waktu 5-10 menit setelah mengisi form. Oke. Nah, setelah itu barulah dibuat kode. Nah, supaya kodenya di enter, di paste di bagian bawah. Setelah itu kita tampilkan seperti ini. Nah, kita akan coba. Ini kode apa ya tadi ya? Copy, oke. Kita coba publikasikan. Nah, sudah kita cek. Nah, ini sudah muncul. Cuma kecil. Nah, kalau kecil seperti ini ya itu tadi persentasenya bisa diubah. Nah, ini kecil sekali ya. Nah, diubah, masuk lagi di postingan di halaman ini. Masuk, terus kode HTML-nya. Nah, di sini kan ada oh, ternyata tidak muncul di sini ya. Oh, kalau gitu saya ubah ya, tidak muncul ternyata. Saya ambil kodenya dari blog yang satunya. Ini di Kuliah News. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya ya kalau ada kendala nanti saat pelaksanaannya. Nah, ini saya ambil di bagian mulai ini ya. Ya, nanti saya filter di bagian sini.
Saya copy aja dulu. Kemudian masuk di latihan, halaman, rekap absen. Nah, saya enter dulu di bagian bawah. Rem. Nah, saya ambil linknya yang ini. Saya tempelkan ke yang bagian bawah. Oke, sampai di sini. False. Oke. Nah, saya hapus. Nah, ini yang membedakan kode tadi, ini ada white ya. 100% yang lebarnya ya. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Nah, kita akan coba publikasikan. Oke, kita coba lihat rekapnya. Nah, ini sudah lebar ya, berbeda dengan tadi. Nah, sudah muncul rekapnya. Nah, untuk selanjutnya seperti itu. Ini ada satu hadir karena kita mengisi satu data tadi. Oke, Bapak Ibu, seperti itu ya pengaplikasiannya. Semoga nanti rekamannya ini jelas ya, karena saya yakin ini mungkin masih banyak yang bingung. Nah, ini sudah secara otomatis. Nah, berarti sudah kita dalam 2 jam buat absen sudah selesai dan pelaksanaannya nanti kita di akhir tidak lagi merekap absen, tapi tinggal melihat pertemuan berapa orang yang hadir, berapa yang tidak, tinggal itulah yang disalin masuk ke siakat. Ini pilihan mau dibagikan ke siswa rekapnya boleh, tidak juga tidak masalah, tergantung Bapak Ibu sebagai guru ataupun dosen. Ya, ini hanya pilihan dan bisa dipantau oleh siswa dan kita tidak kebingungan mengatur atau menghitung secara manual. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya kira yang pengumpulan tugas itu ya sama tadi ya, mungkin sudah paham ya terkait tinggal membuat form ya, tinggal tempel linknya masuk ke sini. Evaluasinya juga ya tinggal kalau tidak mau orang lain akses ya, cuma bedanya tadi kita kasih PIN atau password biar evaluasi itu tidak bisa diakses ketika orang tidak tahu PIN-nya atau aksesnya. Nah, kalau pengumpulan tugas juga seperti itu, biar orang lain tidak bisa mengirim apapun selain yang tidak tahu passwordnya. Cara membuat formnya ya sama tadi dengan di absensi, hanya menghilangkan beberapa data langsung saja, misalnya pengumpulan tugas dengan memilih upload file. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak, saya kira cukup ya. Ini kalau memang ada yang masih mau ditanyakan, boleh kita sharing. Insya Allah materinya nanti rekamannya, cuma rekamannya saat ini butuh waktu ya, karena saya tadi mau live kan, tapi ternyata mungkin signal kurang bagus, sehingga tidak bisa live, dan saya rekam internal, sehingga ya butuh waktu untuk mengupload nanti kalau mau di share ke Bapak Ibu. Ya, ya kalau tidak ada ya berarti cukup ya, saya kira mungkin karena kita berbeda banyak waktu ini, ada di timur, tengah, barat ya. Oke Bapak Ibu, untuk sertifikatnya nanti setelah ini langsung saya bagikan ke email masing-masing Bapak Ibu biar saya tidak punya utang begitu.
Karena kalau saya tidak langsung bagikan, ya saya punya utang ke Bapak Ibu semuanya ya. Yang pasti yang sudah registrasi insya Allah dapat semua, silahkan cek di eh, emailnya masing-masing yang pernah didaftarkan saat pertama kali registrasi. Adapun nanti kendala, misalnya ada kesalahan teknis, silahkan WA kami. Ya. Oke Bapak Ibu, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ya untuk absensinya nanti ini ya saya bagikan, bisa diisi di apa namanya, di grup sini. Oke. Ya, tidak ada ya Bapak Ibu, kita cukupkan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu bila ada banyak kekurangan dari selama pelatihan ini, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan mohon maaf. Dan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan kami terbuka selamanya. Silakan di save nomor WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali insya Allah jika ada waktu di lain kesempatan. Oke Bapak Ibu, sudah ya. Saya ya, ternyata memang tadi laporan dari kawan-kawan banyak yang mengalami kendala signal di daerahnya masing-masing. Ada ya gangguan dari Telkomselnya dan seterusnya. Selanjutnya saya akan kirimkan sertifikatnya ya. Akan dicek aja di emailnya.